Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah meminta KPU menyeragamkan formulir dukungan bagi calon independen, seperti Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi sinis usulan Fachri itu. Fachri meminta agar KPU membuat formulir standar untuk dukungan terhadap calon jalur independen yang ingin maju pilkada. Alasannya agar memudahkan proses verifikasi. Kita tanya, itu sesuai gak dengan akal sehat kita? Akal sehat memang harus terjaga secara baik, gak boleh dipermainkan semata-mata, kata Surya Paloh usai acara buka bersama di DPP Nasdem. Bagi Paloh, usulan Fachri tidak masuk akal sebab Undang-Undang Pilkada sendiri sudah disahkan. Usulan Fachri itu bisa membuat teman Ahok harus kembali bekerja mengumpulkan dukungan. Sebab saat ini teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP dengan formulir surat dukungan yang dibuat sendiri. Kita tahu ada time frame-nya, waktunya, tempatnya. Orang sudah mau bertanding, mau jalan, undang-undang sudah disahkan. Kamu bilang tambah ini, tambah itu, kata Paloh. Ia pun menilai Fachri hanya mencari-cari alasan semata dengan memberikan usulan seperti itu. Paloh juga melihat politisi yang sudah dipecat PKS tersebut tidak suka dengan Ahok sebab usulannya dapat menihilkan kerja keras teman Ahok. Nasdem sendiri merupakan partai pendukung Ahok meski melalui jalur independen. Kalau gak suka sama Ahok bilang aja gak suka, bunuh saja dia, Ahok. Itu lebih fair. Jangan kita cari dalilah, mencari alasan. Semakin capek kita, tukas Paloh. Sebelumnya diberitakan, Fachri mengatakan formulir standar diperlukan untuk menyeragamkan syarat dukungan bagi calon-calon independen. Dengan begitu, setiap dukungan memiliki format yang sama. Jangan orang bikin formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri. Itu nanti tidak masuk ke dalam sistem. Formulir standar, ada alatnya dan seterusnya, tutur Fachri di gedung DPR, Selasa. Formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri merujuk pada apa yang dilakukan teman Ahok yang sudah menyiapkan formulir sendiri untuk program 1 juta KTP. Jika formulir standar ini benar diberlakukan, teman Ahok harus kembali mengulang kerjanya. Urusan KPU. Kita mah nurut aja, sekarang KPU sanggup verifikasi ke 1 juta. Nah itu Pak. Oh enggak dong, kita tinggal tunggu aja. Uji materi KPU dong yang mengajuin, yang keberatan KPU dong kerjanya. Bisa kerja nggak? Oh saya nggak bisa dong, saya rugikan apa? Kalau nggak bisa ikut pada itu kan. Memang orang-orang yang ngarep saya nggak bisa ikut, kan makannya ini kursi gubernur kau rumah, makannya ini kursi gubernur kau rumah, makannya ini kursi gubernur kau rumah, makannya ini kursi gubernur kau rumah. Gue selesai Oktober ya 2017. Aku juga kerja keras kok di sini kok. Lu kok pengen banget kursi gubernur, lu ambil aja lu. Kalau pengen bikin saya nggak ikut, dari fitnah, dari sumber waras, fitnah luar Batak, fitnah reklamasi, apalagi kurang fitnahnya. Ini ada lagi Pak Fachri Hamzah mengusulkan supaya KPU bikin formulir baru. Ya nggak apa-apa lah, dia juga wakil ketua DPR independen kok, nggak ada partai kan dia. Fachri Hamzah tuh sama saya tuh dia cuma merasa saingan aja. Jangan independen, jangan dia doang dong, masa gua juga independen. Kalau dia kan wakil ketua DPR independen. Jadi Fachri Hamzah paling hebat di Indonesia, anggota DPR independen. Nggak ada di undang-undang. Kalau calon independen ada dalam undang-undang. Nah, jadi sebenarnya dia lebih inovatif, lebih hebat daripada saya. Makanya dia jangan saingan. Pak tentang daging kita pulang dari nol lagi dong Pak formulir lagi kalau misalnya Aduh, ngapain sih? Aku udah bilang kalau lu pengen banget kursi gubernur lu ambil aja deh. Pak soal itu. Gua sampai Oktober 2017 aja udah. Kalau memang mau disusah-susahin, apa yang susah gitu? Mau strategi apa? Undang-undang lu mau lawan? Pak soal ini Lu Pak. kira film silat pakai strategi? Jurus apa? Pak tentang daging Pak, orang mulai di Daging kita nggak punya banyak dan kita kan jual 39.000. Tapi yang daging yang lain tetap 89.000 bisa. 39.000 itu buat yang KJP atau penghuni rusun. ini beku Pak. Beku lebih sehat. Kamu kalau makan di restoran Jepang mahal beku. Pak rusun mana aja Pak? Semua rusun nggak bisa. Dimulai dari mana?
depan Pak. Kamu mau pindah ke rusun jualan? Bantuin. Aturan itu Pak, TKD per hari Pak. Yang Bapak terapin aturan TKD per hari itu gimana kita konsepnya Pak? Apa ya? Yang potongan TKD per hari. Dia ada rumusnya. Itu kamu nggak masuk langsung rumusnya bilang kamu nggak ada kinerja. Langsung nol. Nggak langsung bisa nol. Bisa no. Kan kinerja kan? Iya. Ya sekarang kita udah bikin KPI itu ada angka-angkanya. Ya, Pak, dagingnya lokal atau impor Pak? import. Saya nggak melarang pakai jilbab. Jangan Mata salah. merah. Saya cuma bilang sama guru-gurunya, kamu kalau mau buat anak-anak pakai jilbab bukan dipaksa. Kamu kasih tausiah, kamu kasih dia khatam 12 tahun. Kalau dia udah mengerti, ini masalah tafsiran teologi. Ada yang menafsirkan harus pakai jilbab, ada yang merasa tidak. Nah itu lebih baik daripada saya nggak boleh anak-anak dipaksa pakai jilbab untuk naik motor bapak langsung dicopot. Itu bagi saya itu menghina agama. Saya nggak bisa terima. Karena kalau pakai jilbab yang benar, bukan karena seragam sekolah. Nah mau saya, itu saya sampaikan kepada teman-teman. Enggak, bagi saya itu kan keputusan orang masing-masing. Islam aja ada yang merasa, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada apa, saya nggak bisa. Kristen lebih banyak lagi, Kristen mungkin 2000-an sekte. Nggak bisa, saya nggak bisa maksa orang, masing-masing orang menafsirkan kitab suci. Tapi saya percaya kalau orang betul-betul mengenal kitab suci baik, dia pasti rahmatan lil alamin. Bahasa Islam begitu, pasti dia akan mensejahterakan sekeliling kotanya. Gak mungkin pengen bunuh orang. Kamu akan lebih humanis. Itu pada betul agamanya. Itu saya jelaskan. Oke sudah. Terkait dengan harga daging sapi ini kan masih belum. Ya kita udah operasi pasar terus saja. Tidak ada pilihan. Kita juga mesti mendidik orang untuk mengerti bahwa daging beku juga tidak salah, tidak jelek. Ini kebiasaan orang. Justru lebih sehat daging beku. Kalau yang di rumah susun, kita kalau ada jatah itu mau operasi khusus 39.000 per kilo. Itu buat penghuni rusun lagi. Oh datang, itu beliau datang. Ya nasionalis, beliau yang terus menggalakkan 4 pilar, ya kan. Saya juga selama berpolitik itu beliau dukung, nggak pernah minta apa-apa. Malah beliau juga kalau nggak ada duit juga dia yang ngebiayain gitu. Baik. Pak, warga Bukit Gede ajukan class action Pak. Ya gimana aja orang ngomong tinggal di sungai kok class action. Kita kalau kita gugat agama rusak lingkungan yang kita bereskan di sungai. Jadi tetap akan diusung. Tetap. Itu kapan Pak? Kan usul lah kita mau pindah, kalau kita mau pasang simpel gimana? Ya harus kita udah dorong dia cepat kok. Kan rencana bulan Juni Pak, terus kapan Pak? Awal Juni kan Ya masih dorong mereka. Spanduk alternatif Jakarta yang masih belum jalan. Berhentikan. Itu kita lakukan di merek diberhentikan mereka. Ya. Harus buka semua spanduk nggak boleh. Udah ada, bukan kasih turun lagi. Yang bisa juara yang tinggi, yang tinggi kan 2 tahun sekali. Maksud saya kalau dia 2 tahun sekali, dia bisa jadi guru, bisa persiapan. Dia nggak ada pekerjaan, kenapa dia nggak kasih dia gaji saja? Jadi hadiah itu dihitung. Dia bukan gaji bulan, tapi kita hitung. Kamu 2 tahun nih, gaji UMP berapa? Ya 13 bulan gaji, ya THR ini 26. Kalinya 26. Supaya kamu kalau bisa juara MTQ, kamu 2 tahun masih bisa juara kan? Kan Pemda yang kasih kamu hidup 2 tahun. Pak, kamu kan mau diusung PDP dan sudah mengambil PDP itu apa yang bisa baik aja. Kalau saya fakta kan saya nggak tahu. tapi yang diharapkan apa?
Kenapa nih? Karena ini Pak, biasanya kan ada dua dari Jakarta Utara sama Riau Pak. Jadi terus kita di Jakarta Utara ini jadi lurus gitu sepil menjadi langsung aja Pak. Dikurangkan gitu Pak. Kok kamu masih di negara DKI ya Pak? Iya, kan udah lulus Pak. Kan saya kan ayah kayaknya. Terus pindah Pak? Terus pindah ke Riau? Iya. Urusin aja nih. Solusin siapa urusin? Jadi kamu solusi naik, kita kamu HP ini. Urusin aja. Ya. Harusnya boleh. Biar nggak panas. Pokoknya LRT udah selesai. Waktu itu kan Pak Jonan minta keputusan harus ada di Presiden. Nah Presiden udah tegaskan bahwa kita nggak mau lagi bahas mau LRT apa tram atau apa lagi, nggak boleh mundur nih. Udah LRT. Terus rare-nya mau standar apa yang Nero. Kalau pakai setir, Presiden udah putusin semua standar. Terus siapa yang bangun? Yang bekas adikarya, yang dari lintas provinsi, itu APBN. Ini mirip-mirip MRT lah. Tapi nanti yang mengoperasikan kalau ada PSO semua siapa? DKI. Konsepnya apa? Mirip-mirip bus kan? Sekarang bus kan PSO kami nih. Orang dari Tangerang, Depok, Bekasi masuk kan cuma 3,5. Baik kita jadi gede PSO-nya 3 triliun lebih. Nah kalau ada kereta api lagi nggak sanggup bayar mahal, kita masih PSO duit dari mana? Makanya tadi duit dari IRP untuk subsidi. Jadi duit IRP semua itu akan dimasukkan untuk PSO. Pak Jonan sendiri setuju dengan keputusan tadi? Dia harus setuju karena presiden. Kan Pak Jonan ngomong, yang bisa perintah saya cuma presiden dia bilang. Jadi sekarang tinggal bangun aja Pak? Tinggal bangun. Revisi Perpres sudah selesai? Perpres lagi mau direvisi. Udah oke juga, udah putus PP semua. Soal mafia tanah yang diisudiin ke Taman itu gimana sih Pak? Aku nggak tahu. Kita lagi lapor ke polisi aja. Udah ketemu Pak? Maksudnya Jadi karena ada surat yang menyatakan kan ditanya ke Dinas Kelautan Perikanan, ini benar nggak tanah Anda? Dia jawab benar. Tapi waktu jatuh sampai ke taman, ke perumahan, itu di tip-ek, di fotokopi, diketik itu bukan tanah KPKP tapi sewa doang, gila. Terus dengan tanah ini terus girik semua juga sama, di BPN diterbitin. Nah kita harus periksa ini kriminal. terus gimana Pak untuk ke depannya? Saya suruh lapor. Kau itu nggak bisa dong, orang nipu gimana? Lapor polisi dong. Orang nipu gimana? Cara mencegahnya untuk supaya nggak ada pihak yang beli lewat surat kuasa itu? Oh udah, kalau nggak surat kuasa udah gampang. Sekarang pembelian lahan harus langsung ke nama pemilik. Itu aja udah. Pak, mau Biar nanya nggak ada soal jalan. cara Pemda DKI menarik piutang lahan yang akan dibangun fase-fase seluas 19,38 juta meter persegi. Ya pendekatan kayak pendekatan bank saja. Nggak ada sanksi. Sanksinya apa aja? Nggak ada dulu. nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang sanksi kan jelas, saya nggak mau terbitin suratnya. Kalau dulu kan baru 75% boleh terbitin. Makanya kita baik-baikin datangnya properti ngomongin. Terus kalau yang masih ada hidup kita tekan, izin kamu yang lain aku tahan sampai kamu bayar. Itu termasuk untuk pengembang yang punya kewajiban bilang NCSD tipe apa? NCICD itu bukan kewajiban pengembang, kontribusinya mau kita alihkan untuk NCICD. Soal pertemuan bersama Pak Jarod dengan Bu Megawati, itu apakah Itu demen amat sih tanya gitu kan. itu artinya apa Bu Mega itu ingin mengusung Bapak dan Pak Jarod dari PDIP? Dari awal kan Bu Mega kan memang mengusung saya. PDIP udah oke mengusung. Cuma kan masalahnya teman Ahok ini kan nggak yakin. Karena teman Ahok kan nggak yakin setelah kasus kejadian HMP yang APBD 2015. Kan PDIP waktu itu juga ikut-ikutan menyetujui kan, memprotes yang soal anggaran e-budgeting. Nah baru muncullah namanya teman Ahok yang saya juga nggak nyangka dia bisa 1 juta kan. Nah teman Ahok waktu kita temukan, gimana nih PDIP mau ngasih
Bapak kalau dia nggak kasih gimana Pak? Kami udah nggak keburu nolong Bapak loh. Kan itu ceritanya. Terus saya bilang gimana kalau kita kasih namanya Jarot, isi di dalam formulir. Teman Ahok setuju. Masalahnya PDIP nggak mau kasih waktu itu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kamu tanya sama saya, kamu lebih suka sama siapa? Ya saya terusin sama Jarot dari awal. Di teman Ahok juga saya usulkan nama Jarot kok. Tapi kan nggak bisa. Nggak boleh kan? Nah istilah kan begini kan, belum tentu yang orang Anda cintai yang Anda nikahi kira-kira gitu. Kira-kira begitu, belum tentu kan? Berarti Bapak serius di jalur independen sama teman Ahok? Kamu kira masa nggak sudah mau sejuta, kamu gila apa enggak? Tapi kenapa nggak melakukan pendekatan dengan relawan lain kayak Batman itu Pak? Kan yang ngumpulin KTP teman Ahok, buatin Batman punya formulir. Tapi relawan juga Pak. Iya relawan kita dekat, tapi kan dia nggak punya formulir. Sekarang yang bisa bawa kita maju kan kita minta semua gabung di teman Ahok. Tapi Pak, pertemuan kemarin itu menandakan bakal... Kalau pertemuan saya bilang, saya nggak mau Megawati baik banget, saya hormat banget sama beliau dari dulu teman. Ini kan memang kalau PDIP punya cara kan berbeda. Ya kan sama Ibu Megawati ya beda. Pak Basara bilang katanya kalau misalnya Bapak mau maju jalan parpol itu ada syaratnya Pak. Syaratnya itu katanya Bapak harus kelarin dulu masalah-masalah dengan teman Ahok dan juga sumber waras Pak. Ya sumber waras mah udah di KPK, tinggal KPK putusin aja di KPK profesional. Orang sertifikat juga udah kita pegang. Masalah apa sumber waras? Kalau teman Ahok sendiri gimana Pak? Ya kalau teman Ahok kan itu bukan masalah kan sekarang kamu tega nggak orang udah berjuang tanpa pamrih buat nyediain buat kamu maju, ya kan? Terus kamu boleh mutusin siapa wakil, terus nyari duit sendiri, gak usah keluar duit. Kita arahkan jual tiket, dia jual tiket. Masa kamu tinggal? Berarti menolak peluangnya yang diberi Bu Mega gitu Pak? Iya dong, saya bukan menolak, saya bilang masanya nggak bisa ninggalin. Iya berarti kalau ada tawaran apapun Bapak akan tetap independen. Ya saya udah bilang kan sekarang teman Ahok ini dia nggak percaya sama partai nih, bukan anti partai loh. Jadi kalau dibilang deparpolisasi nggak benar. Yang dilakukan oleh Hanura, Nasdem itu adalah bukan deparpolisasi. Justru mereka mau menunjukkan bahwa ini sesuai undang-undang, bahwa calon independen itu ada di dalam undang-undang. Makanya kalau Pak Surya Paloh dia bilang Ahok mau pilih mau lewat independen, ayo, mau lewat partai juga ayo gitu loh. Jadi kalau everybody happy kalau teman Ahok ini bisa bareng-bareng sama partai gimana Pak? Saya udah ngomong sama teman-teman Ahok sih mau aja bisa bareng. Masalah pendaftarannya dia mesti duluan. Teman Ahok takut kalau kita nggak daftarin dia bilang, "Tentu partai nggak mau daftarin Bapak gimana?" Takut dia. Ya. Aku nggak tahu. Kita lagi lapor ke polisi aja. Udah ketemu Pak? Maksudnya Jadi karena ada surat yang menyatakan kan ditanya ke Dinas Kelautan Perikanan, ini benar nggak tanah Anda? Dia jawab benar. Tapi waktu jatuh sampai ke taman, ke perumahan, itu di tipek, di fotokopi, diketik itu bukan tanah KPKP tapi sewa doang gila. Terus dengan tanah ini terus girik semua juga sama, di BPN diterbitin. Nah kita harus periksa ini kriminal. terus gimana Pak untuk ke depannya? Saya suruh lapor. Kau itu nggak bisa dong, orang nipu gimana? Lapor polisi dong. Orang nipu gimana? Cara mencegahnya untuk supaya nggak ada pihak yang beli lewat surat kuasa itu? Oh udah, kalau nggak surat kuasa udah gampang. Sekarang pembelian lahan harus langsung ke nama pemilik. Itu Pak, aja udah. Pak mau Biar nanya nggak ada soal jalan. cara Pemda DKI menarik piutang lahan yang akan dibangun fase-fase seluas 19,38 juta meter persegi. Ya pendekatan kayak pendekatan bank saja. Nggak ada sanksi. Sanksinya apa aja? Nggak ada dulu. nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Nggak ada. Kalau sekarang sanksi kan jelas, saya nggak mau terbitin suratnya. Kalau dulu kan baru 75% boleh terbitin. Makanya kita baik-baikin datangnya ya properti ngomongin.
Terus kalau yang masih ada hidup kita tekan, izin kamu yang lain aku tahan sampai kamu bayar. Itu termasuk untuk pengembang yang punya kewajiban lebih untuk NCICD tipe apa? NCICD itu bukan kewajiban pengembang, kontribusinya mau kita alihkan untuk NCICD. Soal pertemuan bersama Pak Jarod dengan Bu Megawati, itu apakah Itu menang, cerita yang itu. itu artinya apa Bu Mega itu ingin mengusung Bapak dan Pak Jarod dari PDIP? Dari awal kan Bu Mega kan memang mengusung saya. PDIP udah oke mengusung. Cuma kan masalahnya teman Ahok ini kan nggak yakin. Karena teman Ahok kan nggak yakin setelah kasus kejadian HMP yang APBD 2015. Kan PDIP waktu itu juga ikut-ikutan menyetujui kan, memprotes yang soal anggaran e-budgeting. Nah baru muncullah namanya teman Ahok yang saya juga nggak nyangka dia bisa 1 juta kan. Nah teman Ahok waktu kita temukan, gimana nih PDIP mau ngasih? Oh Pak kalau dia nggak ngasih gimana Pak? Kami udah nggak keburu nolong Bapak loh. Kan itu ceritanya. Terus saya bilang gimana kalau kita kasih namanya Jarod, isi di dalam formulir. Teman Ahok setuju. Masalahnya PDIP nggak mau kasih waktu itu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kamu tanya sama saya, kamu lebih suka sama siapa? Ya saya terusin sama Jarod dari awal. Di teman Ahok juga saya usulkan nama Jarod kok. Tapi kan nggak bisa. Nggak boleh kan? Nah istilah kan begini kan, belum tentu yang orang Anda cintai yang RW 26, kalinya 26. Supaya kamu kalau bilang juara MTQ, kamu 2 tahun masih bisa juara kan? Kan Pemda yang kasih kamu hidup 2 tahun. Bapak kan mengusung PDIP dan belum masuk ke PDIP. Aku maunya kok Pak Megawati baik aja. Pas yang partai kan saya nggak tahu. Tapi yang diharapkan apa? Kenapa nih? Karena ini Pak, ini kan ada 2 dari Jakarta Utara sama Riau Pak. Jadi terus kita di Jakarta Utara ini jadi udah serius sepi ya kalau jadi. Pasti dia aja Pak. Silakan gitu Pak. Untuk kamu masih dengan data BPJS ya Pak? Iya, tapi udah lulus Pak. Karena saya kan ayah dari Urus pindah Pak? Urus pindah dari dia? Iya. Urusin aja urusin siapa urusin? Jadi kalau resolusi naik, kita kamu HP-nya. Urusin aja. Ya. Harusnya boleh. Biar nggak panas. Pokoknya LRT udah selesai. Waktu itu kan Pak Jonan minta keputusan harus ada di Presiden. Nah Presiden udah tegaskan bahwa kita nggak mau lagi bahas mau LRT apa tram atau apa lagi, nggak boleh mundur nih. Udah LRT. Terus realnya mau standar apa yang Nero. Kalau pakai setir, Presiden udah putusin semua standar. Terus siapa yang bangun? Yang bekas adikarya, yang dari lintas provinsi, itu APBN. Ini mirip-mirip MRT lah. Tapi nanti yang mengoperasikan kalau ada PSO semua siapa? DKI. Konsepnya apa? Mirip-mirip bus kan. Sekarang bus kan PSO kami nih. Orang dari Tangerang, Depok, Bekasi masuk kan cuma 3,5. Makanya kita jadi gede PSO-nya, 3 triliun lebih. Nah kalau ada kereta api lagi nggak sanggup bayar mahal, kita masih PSO, duit dari mana? Makanya tadi duit dari IRP untuk subsidi. Jadi duit IRP semua itu akan dimasukkan untuk PSO. Pak Jonan sendiri setuju dengan keputusan tadi? Dia harus setuju karena presiden. Kan Pak Jonan ngomong, yang bisa perintah saya cuma presiden dia bilang. Jadi sekarang tinggal bangun aja Pak. Tinggal bangun. Revisi perpres sudah selesai. Perpres lagi mau direvisi, udah oke juga, udah putus PP semua. Soal mafia tanah itu. Enggak, bagi saya itu kan putusan orang masing-masing. Islam aja ada yang merasa, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada apa, saya nggak bisa. Kristen lebih banyak lagi, Kristen mungkin 2000-an,
sekte. Nggak bisa, saya nggak bisa maksa orang, masing-masing orang menafsirkan kitab suci. Tapi saya percaya kalau orang betul-betul mengenal kitab suci baik, dia pasti rahmatan lil alamin. Bahasa Islam begitu. Pasti dia akan mensejahterakan sekeliling kotanya. Gak mungkin pengen bunuh orang. Kamu akan lebih humanis. Itu baru betul agamanya. Itu saya jelasin. Terkait dengan harga daging sapi ini kan masih belum. Ya kita udah operasi pasar terus saja, hanya pilihan. Kita juga mesti mendidik orang untuk mengerti bahwa daging beku juga nggak salah, nggak jelek. Ini kebiasaan orang, justru lebih sehat daging beku. Kalau yang di rumah susun, kita kalau ada jatah kita mau operasi yang khusus 39.000 per kilo. Itu buat penghuni rusun lagi. Oh datang, itu dia udah datang. Ya nasionalis, beliau yang terus menggalakkan 4 pilar, ya kan. Dan saya juga selama berpolitik itu beliau dukung, nggak pernah minta apa-apa. Malah beliau juga kalau nggak ada duit juga dia yang ngebiayain gitu. Baik. Warga Bukit Duri ajukan class action, Pak. Ya memang aja orang ngomong tinggal di sungai kok class action. Kita kalau kita gugat Anda merusak lingkungan, yang kita bereskan di sungai. Berarti tetap akan diusung. Tetap. Itu kapan-kapan Bukan diusung lah, kita mau pindah, kalau kita mau pasang sipil gimana? Ya pasti kita udah dorong dia cepat kok. Rencana bulan Juni, Pak. Terus kapan? Awal Juni kan Ya masih dorong mereka. Spanduk alternatif Jakarta masih jalan-jalan. Berhentikan. Itu kita lakukan di merek pemegang merek, diberhentikan mereka. Ya. Harus buka semua spanduk nggak boleh. Udah ada, bukan kasih turun lagi. Yang bisa juara MPG atau STG. MPG kan 2 tahun sekali. Maksud saya kalau dia 2 tahun sekali, dia bisa jadi guru, bisa persiapan dengan dia nggak ada pekerjaan. Kenapa dia nggak kasih dia gaji saja? Jadi hadiah itu dihitung. Dia bukan gaji bulan, tapi kita hitung. Misalnya kamu 2 tahun nih, gaji UMP berapa? Ya 13 bulan gaji ya UMPHI. Aku juga kerja keras kok di sini kok. Lu kok pengen banget posisi gubernur, lu ambil aja lu. Kalau pengen bikin saya nggak ikut dari fitnah, dari sumber waras, fitnah luar Batak, fitnah reklamasi, apalagi kurang fitnahnya. Pak, ini ada lagi Pak Fahri Hamzah mengusulkan supaya KPU bikin formulir baru. Ya nggak apa-apa lah, dia juga wakil ketua DPR independen kok, nggak ada partai kan dia. Fahri Hamzah tuh sama saya tuh dia cuma merasa saingan aja. Jangan independen, jangan dia doang, dong masa gua juga independen. Kalau dia kan wakil ketua DPR independen. Jadi Fahri Hamzah paling hebat Indonesia, anggota DPR independen. Nggak ada di undang-undang. Kalau calon independen ada dalam undang-undang. Jadi sebenarnya dia lebih inovatif, lebih hebat daripada saya. Makanya dia jangan saingan. Pak, tentang daging kan dari masih dong Pak kumpulin formulir lagi kalau misalnya Aduh, ngapain sih? Aku udah bilang kalau lu pengen banget kursi gubernur lu ambil aja deh. Pak, soal itu Gua sampai Oktober 2017 aja udah. Kalau memang mau disusah-susahin, Pak, daging apa yang susah gitu? Mau strategi apa? Undang-undang lu mau lawan? Pak, soal ini Lu Pak, kira Bapak film kan silat pakai strategi? Pakai jurus apa? Pak, tentang daging Pak, kan mulai di Daging kita nggak punya banyak, dan kita kan jual 39.000. Tapi yang daging yang lain tetap 89.000 bisa. 39.000 itu buat yang KJP atau penghuni rusun. ini beku Pak. Beku lebih sehat. Kamu kalau makan di Jumlahnya restoran Jepang mahal beku. Pak, rusun mana aja Pak? Semua rusun nggak bisa. Dimulai dari mana? Kapan Pak? Kamu mau pindah ke rusun jualan? Bantuin. aturan itu Pak, TKD per hari Pak. Yang Bapak terapin aturan TKD per hari itu gimana Pak konsepnya Pak? Apa ya? Yang potongan TKD per hari. Dia ada rumusnya. Itu kamu nggak masuk langsung rumusnya bilang kamu nggak ada kinerja. Langsung nggak.
Enggak, langsung bisa nol. Bisa nol. Kan kinerja kan. Iya. Ya sekarang kita udah bikin KPI itu ada angka-angkanya. Ya, Pak, dagingnya lokal atau impor, Pak? import. Saya nggak melarang pakai jilbab. Jangan Pala salah. merah. Saya cuma bilang sama guru-gurunya, kamu kalau mau buat anak-anak pakai jilbab bukan dipaksa. Kamu kasih tausiah, kamu kasih dia khatam 12 tahun. Kalau dia udah mengerti, ini masalah tafsiran teologi. Ada yang menafsirkan harus pakai jilbab, ada yang merasa tidak. Nah itu lebih baik daripada saya nggak boleh anak-anak dipaksa pakai jilbab untuk naik motor bapak langsung dicopot. Itu bagi saya itu menghina agama. Saya nggak bisa terima. Ada kalau pakai jilbab yang benar, bukan karena seragam sekolah. Nah mau saya, itu saya sampaikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU menyeragamkan formulir dukungan bagi calon independen, seperti Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi sinis usulan Fahri itu. Fahri meminta agar KPU membuat formulir standar untuk dukungan terhadap calon jalur independen yang ingin maju pilkada. Alasannya agar memudahkan proses verifikasi. Kita tanya, itu sesuai gak dengan akal sehat kita? Akal sehat memang harus terjaga secara baik. Gak boleh dipermainkan semata-mata, kata Surya Paloh usai acara buka bersama di DPP Nasdem. Bagi Paloh, usulan Fahri tidak masuk akal sebab Undang-Undang Pilkada sendiri sudah disahkan. Usulan Fahri itu bisa membuat teman Ahok harus kembali bekerja mengumpulkan dukungan. Sebab saat ini teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP dengan formulir surat dukungan yang dibuat sendiri. Kita tahu ada time frame-nya, waktunya, tempatnya. Orang sudah mau bertanding, mau jalan, undang-undang sudah disahkan. Kamu bilang tambah ini, tambah itu, kata Paloh. Ia pun menilai Fahri hanya mencari-cari alasan semata dengan memberikan usulan seperti itu. Paloh juga melihat politisi yang sudah dipecat PKS tersebut tidak suka dengan Ahok sebab usulannya dapat menihilkan kerja keras teman Ahok. Nasdem sendiri merupakan partai pendukung Ahok meski melalui jalur independen. Kalau gak suka sama Ahok bilang aja gak suka. Bunuh saja dia, Ahok. Itu lebih fair. Jangan kita cari dalilah, mencari alasan. Semakin capek kita, tukas Paloh. Sebelumnya diberitakan, Fahri mengatakan formulir standar diperlukan untuk menyeragamkan syarat dukungan bagi calon-calon independen. Dengan begitu, setiap dukungan memiliki format yang sama. Jangan orang bikin formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri. Itu nanti tidak masuk ke dalam sistem. Formulir standar, ada alatnya dan seterusnya, tutur Fahri di gedung DPR, Selasa. Formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri merujuk pada apa yang dilakukan teman Ahok yang sudah menyiapkan formulir sendiri untuk program 1 juta KTP. Jika formulir standar ini benar diberlakukan, teman Ahok harus kembali mengulang kerjanya. Bukan saya, itu urusan KPU. Kita mah nurut aja, sekarang KPU sanggup verifikasi ke 1 juta. Nah, itu Pak. Oh enggak dong, kita tinggal tunggu aja. Uji materi KPU dong yang mengajuin. Yang keberatan KPU dong kerjanya. Bisa kerja nggak? Oh saya nggak bisa dong, saya rugikan apa? Kalau nggak bisa ikut pada itu kan. Memang orang-orang yang ngarep saya nggak bisa ikut. Kan makannya ini kursi gubernur kalau lu mau. Makannya ini kursi gubernur kalau lu mau. Makannya ini kursi gubernur kalau lu mau. Oh selesai Oktober ya 2017.